Presiden Prabowo kan mengapresiasi fungsi PD Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Ya dalam pidato di dalam sidang gabungan, Presiden Prabowo kan mengapresiasi fungsi PD Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Sehingga itulah yang kemudian diapresiasi, artinya dalam sistem tata pemerintahan negara kita, baik yang berada dalam pemerintahan maupun yang bertugas di luar sebagai penyeimbang, itu punya nilai-nilai patriotisme bagi bangsa dan negara. Maka Ibu Mega ketika di tim menyampaikan kritik yang disampaikan oleh PD Perjuangan adalah kritik berbasis argumentasi. Jangan menjadi buzzer yang kemudian mendiskreditkan orang per orang, kritik atas dasar suatu kebijakan-kebijakan dan menyerap aspirasi rakyat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kami berpegang dari pernyataan Presiden Prabowo ketika di hadapan sidang gabungan di DPR, dihadiri juga representasi dari DPD RI, di mana Presiden Prabowo membuka bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Itulah yang jadi pegangan PD Perjuangan dalam forum resmi yang disampaikan oleh Presiden, dan itu rakyat menuntut agar apa yang disampaikan oleh beliau itu juga dinyatakan melalui suatu tindakan-tindakan konkret. Karena pengalaman dari kuda tuli, ketika suara kritis dibungkam, maka terjadi letupan yang tidak kita inginkan. Di Nepal sudah terjadi, di beberapa wilayah Bangladesh, sehingga jangan sampai suara-suara kritis yang mereka bersuara itu juga dengan rasa patriotik, dengan cinta terhadap tanah air, itu seharusnya diberikan ruang. Pak Sekjen, ini kalau melihat refleksi dari kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum, itu sejalan dengan yang SMRC barusan saja merilis, itu angka kepuasan publik terhadap pemerintahan turun drastis hingga bahkan sampai 51%, yang pada mana itu yang disoroti adalah penurunan dari kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Nah, bagaimana PD Perjuangan melihat hal itu? Ya, sebenarnya survei menyuarakan itu, meskipun survei yang tepat juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif, ya, tidak hanya kuantitatif, agar betul-betul tertangkap oleh rakyat. Tetapi kalau kita melihat data-data di mana kelas menengah itu juga mengalami penurunan, Saudara Muhammad Khatib Basri telah mengingatkan Chilean Paradox, di mana penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu kemudian sangat berbahaya. Karena ini kekritisan mereka kalau tidak direspon dengan kebijakan yang tepat bisa menciptakan risiko-risiko sosial dan politik. Kita tidak menginginkan itu. Maka mari sebaiknya semua bekerja keras untuk bangsa dan negara, di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, semua melihat persoalan politik, ekonomi, persoalan sektorial ini memerlukan suatu tindakan yang sangat cepat, dan itu memerlukan kesatu paduan kita bersama. Ya, gitu ya. Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah nggak ada masalah. Nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita. Benar. Coba cek. Dia gali hatinya, sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita, hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama, belum, tapi